Silakan. Jadi itu tadilah ya. Selama ini proses yang sudah melalui hukum pun dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik semua. Itu ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu ini. Rakyat harus tahu. Hukum dan keadilan itu kalau sudah di negara ini. Kalau sudah diadili oleh yang hakim, menyangkut ijazah Jokowi sampai sekarang belum pernah yang terbukti. Yang di Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim, itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim yang memutus itu. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan, tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Semuanya diperiksa secara terbuka, secara publik, diketahui oleh publik, tidak ada yang perlu tutup-tutupi dalam hal ini. Apalagi ini ijazah tadi katanya menyangkut pribadi, milik pribadi, sehingga diminta lagi katanya begitu kan. Ya. Dan pihak kami juga belum sampai saat ini belum pernah melihat keaslian ijazah itu. Seperti itu Mbak. Kalau hanya diundang, melihat langsung, tanpa dipublikasikan ke publik, cukup? Itu tentu tidak cukup. Nanti akan dikatakan, ya tentu dari pihak kami atau tim ahli kita akan memeriksa keaslian ijazah itu. Akan diperiksa, oke. Tapi kan tidak perlu dipublikasikan ke publik. Kalau hanya diundang melihat langsung, mungkin menyentuh langsung begitu ya? Iya. Apakah itu sudah cukup untuk membuktikan? Maksud Kapolri Listio Sigit itu, ya gelar perkara terbuka itu juga agar diketahui oleh publik. Tidak bisa sembunyi-sembunyi seperti itu. Mau pengen lihat langsung itu, mereka boleh saja minta supaya bisa melihat ya gitu ya. Cuman nanti apakah akan diperlihatkan langsung oleh oleh penyidik ya, bukan Kapolri. Saya ingin menyampaikan penjelasan tadi ya. Pak Kapolri itu mengatakan bahwa nanti ini prosesnya akan dikawal oleh eksternal pengamat itu. Oke. Di antaranya mungkin bentuknya nanti ya antaranya gelar terbuka itu tadi. Perkap itu Pak yang bikin saya mengenai bagaimana tata cara menyidik supaya itu adil dan transparan. Maka di dalam KUHP itu tidak ada aturan bagaimana caranya menyelidiki dan menyidik. Oke. Saya bikin peraturan supaya polisi ini bekerjanya profesional dan transparan. Masalah memperlihatkan ijazah itu ya, itu hak seseorang untuk minta Pak Jokowi itu supaya memperlihatkan. Yeah. Tapi mau diperlihatkan apa tidak itu hak daripada yang bersangkutan. Dia bisa saja menolak, saya nggak mau menolak. Tapi proses hukum pun tidak bisa memaksa itu diperlihatkan, Pak. Proses hukum apa? Pembuktiannya. Ya tidak ada, tidak ada itu. Jelas, Pak. Jadi gini, Pak. Selama ini di pengadilan pun tidak pernah dibuktikan. Ijazah selama ini pengadilan berjalan 10 tahun ini tidak pernah dipertunjukkan. Ya karena pengadilan jadi tidak ada niat baik dari Jokowi itu. Nah, itu. Dan ada sesuatu yang ditutup-tutupi. Itu jelas, itu terbukti, Pak. Saya adalah pengacaranya, kuasa hukumnya. Ya, Bapak pengacara mestinya tahu hukum ya, Pak. Ya. Tapi dengan statement Bapak itu tadi, maaf ya itu. Sayang bahwa karena jalur yang Bapak tempuh itu, Pak, itu keliru dulu, kalau yang namanya tidak ada yang keliru, Pak, pada waktu proses hukum pidana. Bapak paham. Saya nggak suka berdebat gini, Pak. Hukum ini kan Bapak sebutkan hukum acara pidana. Iya. Seorang jaksa harus membuktikan, ya kan? Iya, sekarang saya tanya ya, Pak ya. Sekarang tanya Bambang tadi. Di Solo pun tidak ditunjukkan ijazahnya pengadilan Solo. Tidak, jaksa tidak hanya menunjukkan fotokopi saja. Apakah begitu pembuktian? Itu benar. Sampai sedetik ini memang tidak pernah ditunjukkan. Apakah di pengadilan memang tidak perlu menunjukkan? Saya pengen tanya ya sekarang di Solo itu yang menghakimi hakim yang benar atau hakim-hakiman? Itu kan hakim yang berwenang dan sah. Putusan. Itulah yang dikerjakan oleh hakim untuk menunjukkan bagaimana kebenaran itu. Ya kalau kebenaran material itu, ya, terserah, Pak. Itu kan yang asli. Saya mengatakan ya. Kan dia kasus ini sudah diputus ya. Jaksa sudah diputus oleh hakim menunjukkan ini yang aslinya. Tapi fotokopi tetap ditunjukkan. Sampai detik ini Jokowi nggak berani menunjukkan ijazah yang asli itu. Kalau memang Pak Jokowi bersikeras memang tidak menunjukkan ijazah itu, bagaimana implikasinya? Ya, menurut saya haknya dia nggak ada implikasi apa-apa. Berarti keadilan tidak terserah daripada hakim nanti. Hukum dan keadilan itu tidak bisa dibuktikan. Tapi kan dari pihak sana kan selalu gitu ya. Apapun yang sudah dikerjakan, putusan pengadilan di Solo itu menurut saya sah. Itu dikerjakan oleh hakim yang sah, hakim yang jujur. Ya, maaf Pak, ya, kan, gitu tidak mungkin hakim yang palsu ya. Tapi kita ingin itu kan, tapi keputusannya dianggap itu nggak benar. Silakan. Jadi itu tadilah ya.
selama ini proses yang sudah melalui hukum pun dan sudah diputus itu semua dinafikan, ditampik semua. Itu ya. Itu hak mereka, silahkan aja. Tetapi rakyat harus tahu. Ya, rakyat harus tahu ini. Rakyat harus tahu. Keadilan tidak hukum dan keadilan itu kalau sudah di negara ini. Kalau sudah diadili Yaitu oleh yang hakim, menyangkut ijazah Jokowi sampai sekarang belum pernah yang terbukti. di Sleman itu yang sudah diputus oleh hakim, itu teori pembuktiannya sudah diakui oleh hakim. Karena Pak yang mengatakan sah apa tidaknya pembuktian itu adalah hakim yang memutus itu. Nah sekarang kan sudah ternyata gitu, masih dianggap hakimnya tidak benar gitu kan. Tidak ada keadilan, kan itu yang terjadi gitu. Sebagai Kalau rakyat, makanya gini aja. berhak menyuarakan keadilan dan kebenaran, Ya, silakan. Pak. Ya, menurut kami proses keadilan seperti itu tidak adil, tidak benar. Begitu Pak, kan wajar saja rakyat menuntut keadilan kan Pak. Saya tidak Sampai melarang. dan mengorbankan 2 orang di penjara Pak, Nah, itu sampai kan dengan 3 contohnya tahun. kayak gitu kan. Itu fakta. Dibalik kan jadinya. Tidak ada yang dibalik. itu Putusan faktanya daripada seperti itu. hakim yang sudah jelas inkras itu menurut itu sah, yang legal dan sebagainya. Iya, secara Tapi normatif masih dianggap iya. tidak adil. Secara normatif iya Pak. Rakyat kecil dikriminalisasi Iya. dan sebagainya kan kayak itu. Inilah yang rakyat harus tahu ya Pak. Fakta-fakta Pak. Rakyat harus tahu bahwa Aparat kepolisian bahwa narasi kayak juga gini banyak nggak yang benar. ditahan, masuk penjara, Apalagi Pak. disampaikan oleh seorang ahli hukum. Jadi ini dokumen yang sama yang dokumen ijazah UGM itu ya, bukan ijazah SMA-nya ya, karena SMA-nya kan juga sekarang dipertanyakan juga kan di Pengadilan Solo gitu. Iya, tapi dibikin di situ juga. Oh, SMA-nya juga? Iya, dibikin sama orang tua itu. Politisi PDI Perjuangan Jakarta ini ngadi-ngadi banget. Masa dia bilang ijazah Pak Jokowi itu hasil cetak ulang tahun 2012 di Pasar Pramuka, Jakarta Pusat. Ijazah hasil cetak ulang itu yang digunakan buat syarat administratif pencalonan Pak Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Politisi PDI Perjuangan yang ngomong ini namanya Bambang Suryadi alias Bitor Suryadi. Itu dia bilang dalam sesi wawancara bersama iNews pada 19 Juni lalu. Menurut dia, pencetakan ulang ijazah Pak Jokowi itu direncanakan dalam sebuah pertemuan antara tim Pak Jokowi dari Solo dan kader PDIP DKI Jakarta ketika itu. Tim Pak Jokowi dari Solo ada 3 orang, namanya David, Anggit, dan Widodo. Sementara kader PDIP DKI Jakarta diantaranya Dani Iskandar, Indra, dan Yulianto. Bitor menyebut Widodo, tim Pak Jokowi dari Solo, dan Dani, kader PDIP DKI Jakarta sering bertemu. Widodo dan Dani secara bersama beberapa kali bertemu Pak Jokowi. Setelah lolos dari KPUD DKI, mereka membentuk tim pemenangan di Jalan Menteng 22 itu, katanya. Menurutnya, orang yang mencetak ulang ijazah Pak Jokowi di Pasar Pramuka itu Widodo. Setelah selesai dicetak, Bitor menyebut ijazah itu diserahkan ke Prasetyo Edi Marsudi untuk diserahkan ke KPU DKI Jakarta. Prasetyo ini pimpinan PDI Perjuangan Jakarta yang saat itu menjabat sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta. Dia yang menerima. Mereka melihat gitu semua ijazah, terus diserahkan ke partai, dari partai langsung ke KPUD, ujar Bitor. Bitor juga semakin yakin ijazah Pak Jokowi hasil cetak ulang karena foto yang digunakan dari jenjang pendidikan SD hingga SMA sama semua. Karena itu, Bitor menganggap Pak Jokowi pakai foto ijazah terdahulunya. Bahkan dia ngaku pernah ngobrol sama politisi Andi Wijayanto yang menurutnya pernah melihat ijazah palsu Pak Jokowi tahun 2014. Saat itu kan Pak Jokowi mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Yusuf Kala ya. Belakangan, pernyataan Bitor itu dibantah langsung sama Andi. Dia mengaku dia ini memang sekretaris tim kampanye Pak Jokowi pada Pilpres 2014. Tapi dia membantah pernah ngobrol sama Bitor soal ijazah Pak Jokowi. Andi bilang saat itu tugasnya cuma mastiin kelengkapan administrasi untuk disetor ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Tuduhan Bitor ini jelas ngaco banget. Ijazah itu dokumen negara yang diterbitkan instansi resmi pendidikan. Dalam konteks Pak Jokowi, yang terbitin ya hanya UGM sebagai kampusnya Pak Jokowi. Dalam ijazah itu udah pasti ada nomor registrasi yang unik, tanda tangan rektor, dan stempel kampus. Cetak ulang ijazah yang dimaksud Bitor nggak mungkin terdapat nomor seri ijazah yang valid yang cocok dengan sistem arsip UGM. Bitor juga bilang foto pada semua jenjang pendidikan Jokowi sama, seolah-olah itu bukti pemalsuan. Padahal, foto yang sama di ijazah SD, SMP, SMA, dan kuliah bukan pelanggaran hukum. Banyak alumni lama, terutama angkatan 1980-an dan sebelumnya, menggunakan satu foto yang sama untuk keperluan legalisir atau urusan administratif. Itu karena keterbatasan teknologi dan cetak foto di masa itu. Kalau benar ada pemalsuan dalam ijazah Pak Jokowi, kenapa nggak dibuktiin dengan audit forensik terhadap tinta,
kertas atau nomor ijazahnya. Kan itu unsur-unsur yang paling gampang diuji dan dibuktiin. Apa yang dilakukan Bitor ini disebut hearsay politics atau gosip politik, yaitu tindakan mengangkat isu tanpa beban pembuktian, lalu membiarkan publik berspekulasi. Pelakunya nggak peduli apa yang dikatakannya valid atau enggak. Buat pelaku, yang penting asal jeplak, asal bacot. Pelaku juga nggak peduli apa yang dikatakannya menyebabkan kegaduhan di tengah masyarakat.